Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan pendidikan kesehatan pada hari ini. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan materi berupa pendidikan kesehatan mengenai otitis media akut atau biasa disebut dengan OMA. OMA yaitu merupakan peradangan akut yang terjadi pada telinga bagian tengah. Nah, tujuan dari penyuluhan ini adalah agar Bapak Ibu dapat memahami apa itu OMA, penyebabnya, tanda dan gejalanya, cara pencegahan, komplikasi yang mungkin terjadi, serta pengobatan yang dapat kita lakukan. Nah, sebelum kita memasuki materi, kami mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan penjelasan dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan nanti, akan kami beri kesempatan pada waktu sesi diskusi. Apakah pernah mengalami atau melihat anak yang tiba-tiba menangis sambil memegangi telinganya atau menjadi rewel, sulit tidur, demam, dan setelah batuk pilek tiba-tiba mengeluh sakit telinga? Nah, kondisi itu bisa menjadi salah satu adanya gangguan pada telinga. Salah satunya adalah otitis media akut atau OMA. Nah, penyakit ini sering terjadi pada anak, tetapi orang dewasa juga bisa mengalaminya. OMA penting untuk diketahui karena jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan gangguan pendengaran bahkan komplikasi yang serius. Otitis media akut adalah infeksi dan peradangan pada telinga bagian tengah. Kondisi ini sering disebabkan oleh bakteri dan virus. Penyakit ini lebih sering menyerang anak-anak karena saluran penghubung antara hidung dan telinga masih belum berkembang sempurna. OMA terjadi ketika bakteri atau virus masuk ke telinga tengah, biasanya setelah batuk, pilek, atau flu. Anak-anak lebih rentan karena tuba eustanis mereka masih pendek, sehingga kuman dari hidung atau tenggorokan lebih mudah masuk ke telinga tengah. Bakteri yang sering menjadi penyebab antara lain Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan OMA meliputi usia muda, paparan asap rokok, daya tahan tubuh lemah, dan riwayat batuk pilek sebelumnya. Selanjutnya itu ada tanda gejala otitis media akut, biasanya muncul secara mendadak. Gejala yang paling sering adalah nyeri pada telinga. Nyeri ini bisa ringan sampai berat dan sering membuat anak menjadi rewel. Selain nyeri pada telinga, gejala yang lain yang dapat muncul adalah demam, rasa penuh atau tertekan pada telinga, pendengaran berkurang, sementara keluar cairan dari telinga, susah tidur, dan nafsu makan menurun. Tanda dan gejala OMA dapat berbeda pada bayi, anak, dan orang dewasa. Pada bayi dan balita biasanya terjadi rewel, sering menangis, sulit tidur, menari atau menggosok telinga, demam, nafsu makan menurun, kadang disertai muntah atau diare. Pada anak yang lebih besar biasanya terjadi nyeri telinga, demam, pendengaran berkurang, telinga terasa penuh, sering didahului batuk, pilek. Kemudian pada orang dewasa sering terjadi nyeri telinga, telinga terasa penuh, pendengaran berkurang, dan kadang demam. Intinya, gejala OMA itu berbeda sesuai usianya, tetapi keluhan yang paling khas adalah nyeri telinga, sering muncul batuk pilek, atau infeksi saluran pernafasan atas. Pencegahan OMA dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan salah satunya dengan cara menjaga infeksi saluran atas seperti flu, batuk, dan pilek. Kemudian juga bisa menghindari dengan orang yang sudah terkena flu dan menggunakan masker. Kemudian pada bayi dapat dilakukan pemberian ASI dalam 6 bulan untuk mencegah antibodinya masuk ke dalam tubuh dan memberikan perlindungan yang kuat terhadap tubuh. Kemudian yang ketiga, hindari memberikan susu botol kepada anak saat anak masih dalam posisi berbaring, karena itu nanti dapat menyebabkan cairan itu masuk ke saluran telinga melalui tuba eustachius. Kemudian yang terakhir, hindari terpapar oleh asap rokok atau masuk rokok, karena itu dapat memperburuk gejala OMA itu sendiri. Dan untuk bayi, untuk bisa melengkapi vaksin sesuai jadwal, terutama pneumococcus dan influenza. Otitis media akut atau OMA yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi seperti robeknya genang telinga, gangguan pendengaran, mastoiditis, infeksi telinga bagian dalam, hingga meningitis. Segera periksakan ke fasilitas kesehatan jika muncul tanda bahaya seperti demam tinggi, nyeri telinga berat, keluar cairan atau nanah dari telinga, pendengaran menurun, pusing berputar, atau bengkak di belakang telinga. Oleh karena itu, sakit telinga terutama pada anak-anak tidak boleh dianggap sepele dan perlu mendapatkan penanganan yang tepat.
Pengobatan OMA atau otitis media akut bertujuan untuk mengurangi nyeri, mengatasi infeksi, dan mencegah komplikasi. Penanganannya disesuaikan dengan usia, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien. Nyeri dan demam dapat diatasi dengan paracetamol atau ibuprofen, disertai istirahat yang cukup dan banyak minum. Antibiotik diberikan pada kasus tertentu seperti gejala berat, anak usia kecil, infeksi pada kedua telinga, atau bila tidak membaik dalam 2-3 hari. Pada kasus ringan, dokter dapat melakukan observasi selama 48 hingga 72 jam tanpa antibiotik. Pasien perlu dirujuk ke dokter THT jika OMA sering kambuh, keluar cairan telinga berkepanjangan, terdapat perforasi gendang telinga, atau terjadi lebih dari 3 kali dalam 6 bulan atau lebih dari 4 kali dalam 1 tahun. Baik Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, kami ingin mengulang sedikit materi yang kita jelaskan tadi. Nah, nama judulnya tadi otitis media akut ya Ibu, Bapak, atau disingkat OMA. Nah, itu adalah infeksi dan peradangan pada telinga bagian tengah yang terjadi secara tiba-tiba yang penyebabnya itu dapat berupa bakteri atau virus. Nah, seringkali diawali dengan batuk, pilek, gejala lainnya seperti nyeri telinga, demam, telinga terasa penuh, lalu pendengaran menurun. Nah, pencegahannya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yaitu bisa dilakukan menggunakan ISPA atau memberikan ASI, menghindari asap rokok, tidak memberikan susu botol saat anak berbaring, dan melengkapi imunisasi jika muncul tanda bahaya seperti demam tinggi. Nah, keluar cairan dan dari telinga, nyeri berat atau pendengaran menurun, segera periksa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Baik, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Belum. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan warga setempat Wonogiri yang telah memperhatikan dan aktif mengikuti penyuluhan dari awal hingga akhir nggih. Baik, semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mohon maaf ada kesalahan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.